Ketua PSSI Erick Thohir menargetkan proses naturalisasi pemain keturunan yakni Tom Haye dan Ragnar Oratmangun akan selesai pertengahan Maret tahun 2024. Erick Thohir mengatakan, Tom Haye dan Ragnar Oratmangun ditargetkan selesai proses naturalisasi, guna tampil dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 saat Timnas Indonesia melawan Vietnam. Bersama dengan Pak Sekjen, Yunus Nusi, dan Pak Arya, Exco PSSI, akan mengurus proses naturalisasi Tom Haye dan Ragnar Oratmangun bisa tuntas pada pertengahan Maret ini, sehingga mereka bisa tampil saat melawan Vietnam, kata Erick Thohir. Tom Haye sebelumnya telah menghadap Erick Thohir pada Januari lalu, dan pemain berposisi gelandang mempunyai darah keturunan dari sang kakek yang berasal dari Solo dan neneknya dari Sulawesi. Ya, jadi saat ini memang kondisinya Erick Thohir sedang mengebut proses naturalisasi Tom Haye dan Ragnar Oratmangun terkait kebutuhan Indonesia ketika nanti ya di partai hidup mati melawan Vietnam 2 leg di kandang Indonesia di GBK di tanggal 21 Maret, kemudian di tanggal 26 Maret di kandang Vietnam. Jadi memang Erick Thohir ini sangat serius dalam menghadapi partai penentuan Indonesia ini ya. Dia bersikeras untuk proses naturalisasi Tom Haye dan Ragnar ini berjalan dengan cepat ya. Jadi kan memang saat ini terkendala oleh masa reses DPR yang tanggalnya itu sampai sekitar tanggal 4 Maret. Nah, infonya itu setelah tanggal 4 Maret itu DPR sudah mulai lagi untuk memproses, dan diperkirakan katanya sih dari infonya bahwa itu diproses di DPR itu selama kurang lebih 2 hari 3 hari lah ya di sidang DPR. Selesai, Kepresnya muncul, baru nanti disumpah ya Nathan. Setelah sidang DPR baru proses di Presiden. Nah, setelah proses di Presiden 2 hari kemudian, jadi total ada 4 hari tuh proses di DPR dan proses di Presiden. Kepresnya muncul dan kemudian langsung diambil sumpah ya di Indonesia itu ya. Jadi memakan proses hingga kurang lebih seminggu dari tanggal 4. Jadi ada sampai tanggal 11 Maret ya. Masih ada 10 hari sebelum pertandingan. Memang untungnya ini penentuan pemain ketika di pra Piala Dunia ini tidak ditentukan oleh waktu ya. H-1 juga masih bisa untuk didaftarkan proses pemain. Kemudian dari tanggal 11 kurang lebih langsung berangkat lagi ke Belanda untuk proses perpindahan proses ini ya, perpindahan kewarganegaraan. Nah, itu diperkirakan disitulah titik krusialnya itu. Saat ini Erick Thohir dan teman-teman PSSI sedang melobi ya, bagaimana nantinya kendala dalam perpindahan federasi itu dari Belanda ke Indonesia itu sangat cepat ya. Jadi kemungkinan sih mereka berdua ini dari prosesnya di Indonesia. Nah, kalau di Indonesia ini ternyata infonya bisa dikontrol tuh, seminggu udah kelar semua. Nah, memang ribetnya ini saat ini tim PSSI ini lagi melobi KNVB ya, Federasi Sepak Bola di Belanda, untuk memproses perpindahan. Nah, baru nanti setelah dari perpindahan di Belanda itu kemungkinan mereka berdua dari Belanda itu langsung ke Indonesia lagi main untuk tanggal 21 ya. Jadi mepet-mepet langsung bisa mungkin di tanggal 19-20 lah sudah kelar semua. Jadi proses itu kelar sekitar 15 harian ya, 15 sampai 19 hari. Nah, setelah itu diharapkan Tom Haye dan Ragnar ini menjadi solusi banget nih.
memang sudah ada saat ini Jay Itzes ya. Kalau memang brother Tom Haye dan Ragnar itu luar biasa, karena Tom Haye ini gelandang pengangkut air banget yang sangat energik ya posisinya ya, dan sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Dan Ragnar ini memang lagi-lagi sebagai solusi alternatif ketidakhadiran atau kekurangan striker yang berada di kubu timnas Indonesia saat ini, yang dimana kita notabene tahu itu bahwa saat ini hanya tersedia stok Rafael Strike saja ya untuk di lini depan. Nah, dengan adanya Ragnar ini menjadi opsi tambahan yang sangat menguntungkan bagi timnas Indonesia. Nah, karena memang kalau Indonesia bisa mengambil 6 poin ya di tanggal 21 Maret nanti, kemudian di tanggal 26 itu away ke kandang Vietnam di Stadion Maidin Hanoi, itu kita peluang untuk lolos ke babak ketiga Piala Dunia itu semakin besar sekali ya teman-teman. Karena kondisinya kalau kita 6 poin itu otomatis kita di peringkat kedua dengan 7 poin, sedangkan Vietnam hanya 3 poin. Jadi selisih 4 poin, dengan sisa nantinya pertandingan ada 2 lagi nih, dimana dimainkan di 2 pertandingan terakhir itu melawan Irak dan melawan Filipina. Nah itu krusial banget tuh, Irak dan Filipina. Kita tahu Irak itu kan sudah 2 kali mengalahkan kita ya dengan skor telak ya 3-1 dan 5-1. Di Piala Dunia pertama kita 5-1, di babak Piala Asia kemarin kita kalah 3-1. Dan Vietnam, kalau isu-isu dari Vietnam ini, mereka juga akan menaturalisasi pemain ini ya, naturalisasi Greta, namun cuman 1 orang kayaknya sih, 1-2 orang yang kondisinya ingin masuk ke timnas Vietnam untuk melawan Indonesia ya. Dan kemungkinan kalau kita posisinya itu skuad timnas Indonesia di full tim yang di Piala Asia kemarin itu ya, kita kemungkinan kita akan menang ya lawan Vietnam ya, dengan nantinya itu supporter yang luar biasa Indonesia, GBK luar biasa, itu sangat membantu Indonesia jadi pemain ke-12 ya. Udah skuad kita hebat-hebat, ditambah dengan pemain ke-12, kemudian sudah ada Jay Itzes, Tom Haye, Ragnar. Jadi kemungkinan kita peluang untuk mengambil 6 poin, bahkan dengan skor telak pun bisa kita lakukan ya ketika nanti kita menghadapi Vietnam di Piala Dunia. Memang keseriusan Erick Thohir ini luar biasa sekali ya dalam mengejar pemain naturalisasi yang dibutuhkan, berbeda dengan ketua PSSI sebelumnya ya, yang agak sedikit lambat ya dalam proses pemain naturalisasi ini. Kemungkinan memang PSSI ini sudah menyadari betul ya dari hasil Piala Asia kemarin, kekurangan kita seperti apa, ini kita seperti apa. Dan itu pun dari masukan Sintayong bahwa kita banyak kekurangan di sektor-sektor terkait. Dan semoga kita berhasil nanti tanggal 21 itu hari Rabu, dan 5 hari kemudian kita ke tandang ke Vietnam. Semoga kita menang dan mengambil 6 poin. Oke, terima kasih.